Mereka mau balikan karena mereka ada anak, ya, anaknya baru seumur jagung. Itu yang harus dipikirin. Namanya rumah tangga masih balita, itu wajar kalau anjing-anjingan, kalau tabok-tabokan, pukul-pukulan itu sebenarnya wajar. Diri aja yang melahirkan aku tidak pernah mukul aku. Bentak aku aja aku nangis, apalagi sampai mukul. Jadi kalau ada perempuan yang mengatakan bahwa udah punya anak, kasihan anaknya kalau kita bercerai, justru mendingan bercerai daripada bersama. Mental anak kita jadi nanti malah dia akan ngikut orang tuanya. Setuju gak sih? Saya setuju sekali sahabatku ya. Jadi ini hanyalah pendapat. Jadi pendapat itu bisa dua sisi gitu loh, dan ada juga yang netral gitu loh. Jadi kalau menurut saya setuju bahwa mereka berdua itu rujuk, bahwa mereka berdua itu berdamai gitu loh. Ya tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan bahwa dia besar di media, dia dibesarkan oleh netizen, dibesarkan oleh kalian, kita semua gitu loh. Dulu Lesti pun juga, Bilar pun juga merasakan proses dibully ya, dibully, dicaci maki, akhirnya dia bisa meraih simpati para netizen. Setelah itu dia dikawal sampai halal, bahkan sekarang sampai menikah ya, sudah memiliki anak, dan terjadilah kasus seperti ini. Dan kalian mati-matian juga membuli gitu loh. Itu juga menurut saya kurang bijak. Kalian mati-matian bilang cerai aja, penjara aja, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, toh itu cuman opini ya. Tapi kalau kalian menjudge bahwa Rizky Bilar 100% salah dan Lesti 100% benar, itu juga salah saudaraku. Itu juga tidak bijak. Kalau menurut saya itu mereka berdua lah yang salah, dua-duanya salah. Jadi momen ini itu bahan introspeksi bagi mereka gitu loh, bahwa Bilar ini sadar dengan keterlaluannya, sadar dengan kekeliruannya, sadar dengan kelewatannya, dan si Lesti sadar dengan kecerobohannya, sadar dengan kesalahannya gitu loh. Ini sebagai bahan introspeksi. Kalau ada permasalahan rumah tangga, jangan curhat ke media, jangan curhat ke orang tua, tapi curhatlah ya. Kalau ada masalah rumah tangga itu justru curhatlah kepada orang tua suami gitu loh. Curhat kepada justru mertua. Tapi kalau mertua tidak bisa menyelesaikan, justru mertua menjas, justru mertua itu menjatuhkan kamu, padahal kamu curhat minta perlindungan perilaku anaknya, berarti mertuanya adalah sama saja, mertuanya adalah salah satu contoh orang tua yang tidak bisa menjadi pelindung, orang tua yang tidak bisa menjadi contoh. Jadi berhentilah. Dan juga jangan curhat ke orang tua karena itu sensitif sekali ya. Kalau ke mertua kamu sudah mendapatkan hal seperti itu, berarti mertua itu tidak paham kamu curhat minta perlindungan, dan dia semata-mata hanya mendukung anaknya. Dan itu sangat jahat sekali, sangat bahaya sekali kalau punya mertua seperti itu. Itu seandainya loh ya. Tapi kalau kamu curhat seperti itu, seperti Lesti ini curhat ke mertua, akhirnya mertua bla 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 bla, oh dia punya rasa tanggung jawab. Sesalah apapun ya, yang namanya mertua ini, kalau dia bijaksana tidak mungkin membela anaknya, tapi membela menantunya, seolah-olah ya, walaupun hati itu berbeda, untuk meredam permasalahan. Nah akhirnya si mertua ini barulah ngomong baik-baik dengan menantu bahwa nanti akan menasihati suaminya gitu loh. Oke. Nah kalau kamu curhat kepada orang tua kamu atau saudara kamu, adik, kakak, keponakan, pokoknya pihak kamu ya, pihak keluarga kamu, itu pasti sudah mendukung kamu, itu sudah pasti mendukung kamu.
entah kamu salah atau benar, dia kuncinya adalah mendukung. Itu kebanyakan seperti itu gitu loh. Jadi kamu tidak akan menemukan solusinya, padahal yang kamu cari adalah solusinya permasalahan tersebut, permasalahan rumah tanggamu. Jadi kuncinya adalah kamu mencari satu sosok yang disegani oleh suamimu, satu sosok yang disegani keluargamu. Ya, salah satu ya Pak Yai, tokoh, atau mungkin siapa gitu yang enak ngomong kalau misalkan dia yang berbicara itu segan. Dan juga yang kamu nilai dia yang paling bijaksana, bisa menyelesaikan permasalahanmu, karena dia sudah cukup dewasa, sudah cukup matang, dia sudah cukup pengalaman. Nah, kalau kamu mencari orang seperti itu, kamu pasti akan mendapatkan solusi. Kalau media ini itu adalah pendapat yang semu, karena netizen itu tidak tahu permasalahan kamu sesungguhnya. Netizen tidak tahu permasalahan Bilar dan Lesti sesungguhnya, gitu loh. Yang tahu hanya Bilar jahat, Lesti baik. Padahal kalau saya pribadi berpendapat, Lesti itu agak kasar sama suaminya, gitu loh. Kalau Bilar marah itu aku rasa juga wajar, gitu loh. Tapi kalau keterlaluan itu ya sudah melanggar hukum. Dan media terframing kejahatan Bilar, padahal tidak satu pun Bilar membela diri loh. Itu menurut saya bagus, itu diapresiasi gitu loh. Dia tidak membela diri loh, maksud saya menunjukkan bahwa saya itu benar, ini saya menunjukkan video ini, enggak loh sebenarnya. Dia cukup pasrah aja. Oke lah kalau misalkan di media seperti itu, keinginannya istri seperti itu, dan dia menyimpulkan rela di penjara, yang penting tidak cerai. Kan menurut saya cukup bijak dia berpikir anaknya, gitu loh. Ya kita berpikir bijak aja lah. Ini juga bukan kesalahan Lesti ya, maksudnya bukan kesalahan sepenuhnya. Itu gini, kita berpikir positif aja bahwa ini adalah trik Lesti untuk menyadarkan suaminya bahwa dia benar-benar tidak ingin cerai sebenarnya. Walaupun para netizen ini bicara, ya seharusnya jangan gitulah. Kalau tidak serius ya jangan bilang media lah sampai segitunya lapor polisi kalau misalkan masih cinta. Ya kita lihat di dalam diri kita sebagai manusia ya, kemanusiaan ya. Itu masa kalian tidak merasa sih gitu loh. Kalau menurut saya yang namanya masih cinta ya iya, walaupun selingkuh atau apa itu ya namanya punya anak kok gitu loh. Tapi kalau masih labil itu iya, mereka itu masih belum dewasa, iya, masih anak kecil, iya. Tapi kalau masalah cinta aku rasa ya mereka masih cinta lah gitu loh. Oke, memang benar mereka dibesarkan oleh media. Menurut saya juga benar, pendapat DP ini juga benar kalau memang menginginkan mereka itu cerai. Pendapat Inul juga benar kalau mereka menginginkan bahwa mereka itu rujuk gitu loh, mereka damai. Karena apa? Karena informasi yang didapat DP belum tentu sama informasi yang didapat Inul gitu loh. Jadi kalau misalkan DP ini mendapatkan informasi secara detail, aku rasa pendapatnya juga berubah. Nah mungkin Inul ini ya dia karena sudah pengalaman, karena dia sudah dewasa, latar belakangnya dia kan bukan kawin cerai. Kalau DP kan beda, mohon maaf loh ya, mohon maaf. Bagi kalian juga yang setuju dengan DP, itu juga bisa mengartikan kalian itu menilai yang bicara di sini itu adalah pelaku KDRT, ya enggak? Itu loh maksudnya. Ya, jangan pitik ya. Mari kita berpikir bijak dan dibalikkan lagi, itu adalah permasalahan mereka berdua, hanya mereka saja yang tahu permasalahan sebenarnya. Oke? Entah framing media, selingkuh, KDRT dan lain sebagainya, itu hanya mereka berdua saja. Mereka berdua saja yang tahu permasalahan ini dan yang merasakan permasalahan ini. Oke? Kalau kita sebagai netizen, yuk kita berdoa saja. Kita ambil hikmahnya. Dengan pengalaman mereka, kita ambil hikmahnya. 1, jangan curhat ke media. 2, jangan curhat ke orang tua. 3, kita melakukan apapun kita harus hati-hati, karena
sekarang itu ada undang-undangnya. Kita kasar terhadap istri, kasar terhadap anak, kasar terhadap siapapun, itu sudah diatur dengan undang-undang. Ya, jadi dan saya setuju kalau mereka itu rujuk saja, diberi kesempatan kedua. Oke?